11 IPS. Dongeng Nusantara, Kisah Malik Kundang, Anak yang Durhaka. Malik Kundang, si anak durhaka, masih sering digunakan orang tua untuk dipingat jika anaknya tidak menurut. Cerita Malik Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malik Kundang sendiri ceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Hiduplah seorang janda bernama Made Rubaya yang tinggal bersama anak laki-lakinya Malik Kundang. Zaman dahulu, kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai Aris Manis yang Pandau, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Made Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malik Kundang. Made Rubaya sangat menyayangi dan mengajarkan Malik Kundang tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Made Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat selamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakit, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Terus, saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan menjadi ibunya. Saat Malik Kundang sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Di tanah rantau sana menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibu yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan jadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan ibu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merampat pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. Made Rubaya mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu," nah, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Made Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekal perjalanan," kata sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malik Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Made Rubaya yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Made Rubaya. Setiap pagi dan sore Made Rubaya memandangkan ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanya dalam hati terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun ia bertanya pada awal kapal atau nakoda tidak pernah mendapatkan jawaban Malin. Tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar Made Rubaya. Mendapatkan kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun Made Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua
dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapatkan kabar dari Nakoda yang dahulu membayangkan Malin. Nakoda itu memberikan kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya? Ucapkan saat itu. Malin, cepat pulang kemari. Nah, ibu sudah. Malin, kapan kau pulang? Rintih pilu setiap malam. Iya, yakin anaknya pasti datang, benar saja. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju ke pantai. Menuju desa menyambut kapal yang datang, terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjung. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguk sinar kecerahan mulai menghampiri kembali. Namun, ia berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari Nakoda itu. Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjung. Bagian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka secara dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya. Mande Rubaya menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Mande Rubaya juga ikut desakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anak Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Kata menahan isak tangis karena gembira. Apa kita mata kabar? Malin terkejut karena dipeluk oleh ibu dan istrinya pun juga mendekat Mande Rubaya. Malin terkejut karena peluk tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir bicara istrinya yang cantik itu mudah yang berkata, perempuan jelek ini kan ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Ucapnya. Mendengar kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Perempuan gila, aku bukan anakmu, ucap kasar. Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubaya hingga kapal terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia terjatuh duduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jujur seperti ini, nak? Malin Kundang tidak pernah memedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu pada istrinya melihat perempuan itu bersujud mendak memeluk kakinya. Malin mendengarnya sambil berkata, hai perempuan gila, ibuku tidak seperti kau perarat kotor. Perempuan tua itu terkapar pasir menangis dan sakit hati. Orang-orangnya yang melihat ikut terpana dan kemudian pulang. Ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaling sendiri ketika ia sadar pantai air mandi sudah sepi. Mande Rubaya berdoa dengan hatinya dan pilu dan kemudian langit berubah jadi gelap. Dilihat kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangnya hingga berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu
tangan diangkat ke langit, ia kemudian berdoa dengan hatinya pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku memaafkannya perbuatan tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bisa memalih kundak, aku mohon keadilannya Tuhan. Ucapan pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca tengah laut yang gelap tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Datang badai sebesar yang menghantam kapal Malih Gundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malih Gundang, lalu sambar petir yang menggelar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Pinggir pantai terlihat keping pantai, keping kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malih Gundang, tampak sebongkah batu menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malih Gundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya di batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan belanak dan ikan tenggiri kono. Ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malih Gundang. Kisah legenda Malih Gundang ini memiliki pesan yang dapat diambil sekecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang. Jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malih Gundang, si anak durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pelajarannya